Jika memang kebahagiaan itu dimiliki orang yang memiliki jabatan, maka demi Allah, orang yang paling kaya adalah Fir'aun. Karena Fir'aun menguasai Mesir sampai beratus-ratus tahun lamanya. Akan sampai ia merasa dirinya sebagai sesosok Tuhan. Tapi lihat bagaimana Fir'aun Allah tenggelamkan di dalam lautan samudra yang sebegitu luasnya. Tidak ada orang yang lebih kaya dibandingkan orang-orang yang gemar bersedekah. Kalau memang kekayaan itu dimiliki oleh orang yang hartanya berlimpah, maka sungguh orang yang paling kaya di muka bumi ini adalah Qarun. Tapi faktanya lihat bagaimana Qarun Allah nistakan dalam kehinaan, ya, sehingga ia ditenggelamkan di dalam bumi. Enggak cuman Qarunnya, bahkan harta-hartanya sekalipun Allah tenggelamkan di dalam bumi. Jika memang kebahagiaan itu dimiliki orang yang memiliki jabatan, maka demi Allah, orang yang paling kaya adalah Fir'aun. Karena Fir'aun menguasai Mesir sampai beratus-ratus tahun lamanya. Akan sampai ia merasa dirinya sebagai sesosok Tuhan. Tapi lihat bagaimana Fir'aun Allah tenggelamkan di dalam lautan samudra yang sebegitu luasnya. Andai kata, Pak, ini andai kata kekayaan itu dimiliki oleh orang yang istrinya cantik, yaitu berarti harusnya artis-artis itu tidak boleh ada yang bercerai. Lawang istrinya cantik-cantik, cerai juga. Ya, kenapa demikian? Itu bukti bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal materi, tapi bagaimana ketika kita mampu berbagi. Maka di dalam Islam sedekah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sedekah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, menjadi deterjen dosa. Maka ingat dengan ucapan guru kami dulu pernah berkata begini: hentikan sedekahmu, hentikan zakatmu, hentikan berbagimu. Syaratnya satu aja. Apa itu, Tuan Guru? Kata beliau, ketika engkau sudah yakin bahwa dirimu tidak memiliki dosa. Nah, problemnya siapa di antara kita yang tidak punya dosa, Pak? Bisa dibilang tidak ada. Semua yang ada di sini, termasuk yang ngomong ini pun pasti punya dosa. Nah, sehingga berangkat dari situ, selama kita masih punya dosa, artinya kita masih butuh untuk bersedekah. Karena ternyata sedekah itu dapat menghapuskan daripada dosa kita, sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu tamkhul khataaya, bahwa sedekah itu menghapus dosa-dosa sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Jadi artinya sedekah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, mampu menjadi deterjen daripada dosa yang kita lakukan di masa lalu. Maka salah satu strategi taubat yang paling mujarab itu adalah ketika kita mampu, ya, ketika kita mampu memperbanyak sedekah. Ini adalah strategi taubat yang paling luar biasa. Yang kedua, bersedekah itu adalah ibadah yang bervariasi. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dijelaskan, ya, ketika Nabi bersabda, kamu menyingkirkan batu dari tengah jalan ketika menghalangi orang lain, hatta bisyaukatin, bahkan sampai satu duri yang dia singkirkan, shadaqatun laka, maka itu akan menjadi sedekah bagi kalian. Jadi bervariasi. Sedekah itu enggak cuma masalah duit, uang belaka, tapi bahkan ketika kita enggak punya duit, kita bisa bersedekah. Dengan tenaga, ketika nggak punya duit masih bisa bersedekah. Dengan pikiran, di ini subhanallah, sehingga mohon maaf, betul-betul sudah nggak bisa dengan semua-muanya, minimal dengan doa. Itu juga bagian daripada sedekah. Sedekah ini maknanya luas, ya. Itu yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi magnet rezeki. Jadi orang yang pengen cepat kaya, yang pengen hartanya berlimpah, banyak-banyak bersedekah. Pak Ustadz, sedekah itu kan harusnya ikhlas, tidak boleh mengharapkan apapun. Pertama saya jawab,
bahwa keikhlasan itu bukan makna tanpa pamrih, Pak. Keikhlasan itu dengan pamrih juga, tapi pamrihnya dari zat yang layak memberi pamrih, dan satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pelajari teman-teman yang dirahmati Allah, mengharapkan imbalan dari Allah itu tidak menafikan keikhlasan. Karena kalau mengharapkan imbalan dari Allah disebut menafikan keikhlasan, berarti Bapak pengen sholat, pengen ngapain Pak? Pengen masuk surga. Wah, nggak ikhlas juga itu. Bukan. Selama harapan kita tetap disandarkan kepada Allah, maka itu tetap bermakna arti dari sebuah keikhlasan.